Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Desain Berorientasi Objek akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari kelompok kami, yaitu mengenai redesign aplikasi MTix. Boleh di next. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan bersama teman-teman anggota kelompok kami. Jadi perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati Agustin. Lalu anggota kelompok kami ada Abdul Rahman, ada Ayang Nova Anggraini, ada Raihan Ahmad Kusumadana, dan yang terakhir ada Wahyu Widi Widayat. Boleh di next. Lalu selanjutnya mengenai pembahasan kami pada presentasi kali ini. Jadi yang pertama kami akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai kajian teori, yang ketiga mengenai metode software engineering, yang keempat mengenai pembahasan, dan yang terakhir yang kelima yaitu mengenai penutup. Body next. Nah, kita akan memulai ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa MTix ini merupakan salah satu platform aplikasi pembelian tiket bioskop secara online. Dan meningkatnya ekspektasi pengguna platform pembelian tiket secara online atau daring terhadap pengalaman digital mereka, jadi aplikasi MTix ini menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan kompetitif dari aplikasi-aplikasi pembelian tiket yang lainnya. Tetapi di samping itu, keluhan pengguna mencakup desain antarmuka yang kurang intuitif, navigasi yang membingungkan, serta elemen visual yang terasa monoton, itu menjadi suatu tantangan yang lebih untuk aplikasi MTix ini. Maka kami dari kelompok 2 akan melakukan langkah redesign aplikasi MTix sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Go di next. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, lalu dapat dirumuskan bahwa masalah yang kita temui adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengenai bagaimana cara untuk menciptakan desain antarmuka aplikasi MTix yang lebih modern, intuitif, dan mudah digunakan sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari pengguna. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mendesain ulang tata letak dan elemen visual dari aplikasi MTix agar lebih mendukung pengalaman pengguna yang optimal. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana alur sistem dalam aplikasi dapat direpresentasikan menggunakan diagram UML untuk mendukung desain antarmuka yang lebih terstruktur. Di next. Nah, dari rumusan masalah yang sudah saya jelaskan, kami menyimpulkan bahwa tujuan kami melakukan redesign aplikasi MTix ini adalah yang pertama, untuk merancang ulang desain antarmuka aplikasi MTix. Nah, kami melakukan merancang ulang ini agar aplikasi itu dapat lebih menarik secara visual, lebih konsisten, dan lebih ramah pengguna. Lalu selanjutnya yang kedua, tujuan kami yaitu untuk memperjelas alur sistem dan interaksi pengguna dengan aplikasi melalui diagram UML. Seperti diagram-diagram yang akan kami sampaikan, yaitu diagram use case, class diagram, dan activity diagram. Lalu yang ketiga, tujuan kami yaitu untuk menghasilkan prototipe desain yang lebih interaktif di software Figma sebagai acuan untuk pengembangan lebih lanjut ke depannya. Nah, dari tujuan yang luas yang sudah saya sampaikan, di sini kami menyampaikan batasan pada proyek kali ini. Jadi yang pertama, proyek ini hanya berfokus pada redesign antarmuka aplikasinya. Jadi kami tidak mengubah ataupun menambah fitur dari aplikasi yang sudah ada. Lalu yang kedua, diagram UML seperti diagram use case-nya dan activity-nya itu dibuat sebagai representasi alur sistem yang mendukung desain ulang antarmuka kami. Jadi untuk diagram UML yang kami buat itu hanya untuk mendukung kami dalam melakukan desain ulang antarmukanya. Lalu yang ketiga, alat desain yang digunakan terbatas pada Figma. Nah, dan karena alat desain yang terbatas, kami juga hanya memberikan hasil akhir berupa prototipe yang interaktif tanpa bisa melakukan implementasi teknis. Lalu yang keempat, yang terakhir,
Halaman yang dirancang yaitu mencakup halaman utama, halaman pencarian film, halaman pencarian bioskop, promo, dan lain-lain yang akan disampaikan ke depannya. Boleh di next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian teori yang akan disampaikan oleh rekan saya, Raihan Ahmad Kusumardana. Tepatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita lanjut pembahasannya ke kajian teori. Jadi yang pertama kita bahas pada kajian teori ini adalah konsep UI dan UX design. UX atau Design User Experience dan juga UI atau User Interface adalah dua komponen yang fundamental. Jadi UI dan UX ini mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah aplikasi. UX juga ini berfokus pada keseluruhan pengalaman. Jadi selama berinteraksi dengan aplikasi, itu tuh dimulai dari kemudahan pengguna, kenyamanan, hingga seberapa efektif aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. UI di sini lebih fokus pada elemen visual dan interaktif dalam aplikasi, seperti tampilan layar, tombol, icon, dan layout. Desain UI ini bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mudah digunakan. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan aplikasi yang beredar itu visualnya mungkin memang menarik gitu. Tapi ketika digunakan, itu ada beberapa yang kurang mudah gitu atau sulit lah digunakan. Oke, selanjutnya software yang kita gunakan seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu Figma. Figma di sini adalah alat desain berbasis cloud yang terdaftar menjadi standar industri. Jadi dari kebanyakan industri aplikasi yang ada, Figma ini sudah menjadi standar untuk pembuatan prototipe dan desain antarmuka. Dan untuk keunggulan dari aplikasi Figma ini adalah mengintegrasikan seluruh proses desain dalam satu platform, dimulai dari pembuatan wireframe, mockup, hingga prototipe interaktif. Figma ini juga menawarkan berbagai fitur yang mendukung desain yang konsisten, seperti penggunaan komponen dan aset. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip redesign MTix. Prinsip di sini kita ada 3, yaitu kesederhanaan. Yang pertama kesederhanaan. Kesederhanaan di sini kita fokuskan pada perhatian pengguna pada elemen-elemen yang paling penting dan menghindari penggunaan elemen-elemen yang berlebihan atau membingungkan. Dan yang kedua adalah efisiensi. Desain yang efisien mempermudah pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan cepat, seperti mencari tiket, memesan tiket, dan melakukan pembayaran. Lalu yang terakhir ada kejelasan. Jadi di sini setiap elemen desain harus dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna. Hal ini juga termasuk penggunaan warna yang kontras untuk elemen-elemen penting. Selanjutnya kita bahas metode software engineering. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Jadi di sini kita mengumpulkan data dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pengamatan langsung. Jadi di sini kita mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap penggunaan aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya, aplikasi yang kita gunakan adalah MTix. Lalu kita uji coba aplikasi secara internal untuk mengevaluasi antarmuka dan fungsionalitas aplikasi MTix. Lalu yang kedua yaitu analisis data pengguna internal. Jadi di sini kita menganalisis log interaksi atau data pengguna aplikasi yang sudah tersedia. Jadi kita melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Dan di sini juga kita dapat mengidentifikasi fitur atau bagian aplikasi yang paling sering digunakan, serta bagian yang paling sering diabaikan. Lalu yang terakhir ada eksperimen desain awal. Kita melakukan ini dengan membuat wireframe sederhana atau prototipe dengan sketsa dasar untuk menggambarkan ide desain baru. Kemudian hasilnya itu diuji oleh tim. Nah, dari pengujian itu kita dapat gambaran awal. Gambaran awalnya itu apakah desain yang diusulkan dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Selanjutnya itu metodologi desain. Nah, di sini kita ada 5 metodologi desain. Yang pertama yaitu empatis.
melakukan observasi langsung terhadap interaksi pengguna dengan aplikasi Untix. Jadi dari aplikasi Mtix tadi, kita ubah namanya menjadi aplikasi Untix. Lalu yang kedua ada Define. Di sini kita menganalisis temuan-temuan yang ada untuk mendefinisikan masalah utama yang perlu diselesaikan. Nah, hasilnya itu bisa kita rumuskan menjadi tujuan dari desain ini. Lalu yang ketiga ada Ideate, atau mengembangkan solusi masalah yang sudah didefinisikan. Nah, ini melibatkan brainstorming, ide desain, dan desain yang dihasilkan, dan ide yang dihasilkan. Di sini tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada fungsionalitas. Lalu selanjutnya ada prototype. Nah, di sini kita membuat desain mockup dan wireframe interaktif menggunakan alat desain seperti Figma dan berfungsi sebagai model fungsional untuk menguji berbagai solusi desain. Lalu selanjutnya ada tes. Di sini kita menguji interaksi pengguna dengan prototipe yang ada. Jadi fokus di sini kita pada pengujiannya, serta mengidentifikasikan apakah ada elemen desain yang membingungkan atau sulit digunakan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raihan. Selanjutnya itu mengenai pembahasan dari redesign aplikasi MTix ini yang akan disampaikan oleh dua rekan saya, yaitu ada Abdurrahman dan Ayang Nova Anggraini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis yang kita lakukan terhadap aplikasi Mtix. Nah, di sini deskripsinya itu, Mtix adalah platform yang menyediakan layanan pembelian tiket online bioskop. Tujuan dari aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dalam membeli tiket secara cepat dan praktis. Nah, yang kita analisis itu ada 3, yaitu pengalaman pengguna atau UX yang kurang optimal, selanjutnya ada desain visual yang kurang menarik dan tidak konsisten, dan yang terakhir adalah fitur-fitur utama seperti pencarian tiket dan pemesanan tidak mudah ditemukan. Oke, next. Nah, selanjutnya kita meredesain dari aplikasi Mtix tersebut untuk bisa menjadi lebih mudah digunakan, lebih menarik, lebih efisien, lebih modern, lebih memberi layanan yang lebih baik lagi, dan kita juga memperbaiki desain dari visualnya, dan yang terakhir kita juga meningkatkan tata letak dari aplikasi tersebut. Next. Nah, selanjutnya di sini ada diagram UML, use case diagram. Nah, pada use case diagram ini terdapat satu aktor yang dimana aktor tersebut adalah user atau pengguna dari aplikasi Untix ya, dan dia mempunyai hubungan asosiasi dengan 4 use case, yaitu melihat promo, melihat daftar tim, login, dan registrasi. Nah, pada use case melihat daftar tim dia juga include dengan 3 use case, yaitu melihat daftar tim, pilih jadwal tim, dan pilih kursi. Nah, jadi walaupun si pengguna ini belum login ke akunnya, dia tetap bisa melihat daftar film apa saja yang ada di aplikasi Mtix ini yang tersedia di bioskop gitu. Dan dia juga bisa melihat jadwalnya dan kursi apa yang tersedia. Nah, selanjutnya pada login itu kita terdapat 3 use case yang include dengannya, yaitu lihat riwayat, pesan tiket, dan pesan makanan. Nah, jadi si pengguna ini hanya bisa memesan tiket, memesan makanan, dan melihat riwayat pembeliannya itu setelah pengguna ini login dengan akunnya. Nah, selanjutnya di sini jika ada extend dari pesan tiket menjadi ke rate film atau menilai film. Nah, jadi si pengguna ini bisa menilai film yang telah dia beli sebelumnya atau yang telah dia pesan tiket sebelumnya. Nah, jadi sebelum dia memesan tiket itu dia tidak bisa menilai filmnya. Jadi hanya bisa menilai itu setelah memesan tiket saja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayang Nova Anggraini. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan mengenai UML diagram, yaitu pada kelas diagram. Di sini kami mempunyai 6 kelas. Yang pertama ada user,
Kemudian ada user class, ada class seat, ada film, ada schedule, ada tiket, dan ada payment. Untuk di kelas user sendiri, kita memiliki atribut user ID, full name, phone number, email address, gender, date of birth, dan balance. Kemudian untuk metodenya ada register, login, update profile, dan untuk top up balance-nya. Kemudian ada method logout. Kemudian untuk kelas seat, untuk atributnya kita mempunyai seat ID, seat number, kemudian ada row atau posisi tempat duduknya. Kemudian ada is available, yang merupakan apakah si seat ini tersedia atau tidak. Kemudian ada seat type, tipe dari seatnya. Kemudian untuk di metodenya ada get seat availability, ini untuk mengecek kursi mana yang tersedia, kemudian reserve seat untuk melakukan reservasi, kemudian get seat details untuk mengambil detail dari seat yang sudah dipilih, kemudian ada update seat type, kemudian ada cancel reservation untuk meng-cancel seat yang sudah di-book. Kemudian ada class film dengan atribut yang berisi title, genre-nya apa, duration, dan rating. Kemudian ada metodenya get film details, get film schedule, dan search film. Kemudian di kelas schedule ada atribut schedule ID, film ID, cinema, show date, dan show time. Kemudian untuk metodenya hanya ada get available schedule untuk mengambil atau untuk mengecek schedule mana yang available. Kemudian di kelas tiket ada atribut tiket ID, user ID, schedule ID, seat number, dan price atau harga dari tiketnya sendiri. Kemudian untuk metodenya ada book tiket untuk memesan tiket, ada cancel tiket untuk membatalkannya, dan ada get ticket details untuk mengambil details tiket yang sudah di-book. Kemudian di kelas payment ada atribut payment ID, ada user ID, ada amount, ada payment method, dan kemudian untuk di metodenya ada make payment dan get payment history. Kemudian untuk relasi antar kelasnya bisa kita lihat kelas user itu mempunyai relasi one to many terhadap kelas tiket. Karena satu user itu bisa saja memungkinkan untuk mempunyai beberapa tiket, tetapi tidak berlaku kebalikannya. Satu tiket itu hanya dimiliki oleh satu user. Kemudian relasi dari kelas user terhadap kelas payment itu sama one to many juga, karena satu user itu mungkin bisa memiliki beberapa payment, tetapi tidak berlaku kebalikannya. Satu payment hanya untuk satu user. Karena untuk di payment dan di tiket itu pasti akan ada nama user ID atau nama usernya. Jadi pasti hanya ada satu user saja. Kemudian relasi antara payment dengan tiket one to one, karena satu payment itu hanya satu tiket dan begitupun kebalikannya, satu tiket hanya satu payment. Kemudian relasi kelas seat dengan tiket itu pun sama one to one, karena satu kursi ya memiliki satu tiket dan satu tiket untuk satu kursi. Kemudian relasi kelas tiket dengan schedule one to many, karena satu schedule mungkin bisa memiliki beberapa tiket. Karena misal satu schedule, misal jam 8 malam, itu tiketnya mungkin banyak untuk di schedule jam 8 malam tersebut. Kemudian relasi yang terakhir adalah film dan schedule one to many, karena satu film mungkin bisa memiliki banyak schedule, ditayangkannya di banyak schedule, bukan hanya di jam tertentu saja, tapi tidak berlaku kebalikannya. Kemudian untuk garis konektornya sendiri, di sini kami menggunakan seperti contoh misal kelas user dengan kelas tiket itu, kita menggunakan diamond-nya yang berisi lingkaran hitam. Nah, ini tuh berarti bahwa si user ke tiket itu punya hubungan saling memiliki. Yang artinya, misal tiket ini tuh nggak bisa ada tanpa adanya user gitu. Karena di tiket itu pasti ada nama usernya. Jadi misal kalau kita hapus user, si tiketnya pun otomatis akan kehapus. Dan itu yang dimaksud dari simbol ini, merepresentasikan sesuatu seperti itu. Kemudian untuk diamond-nya yang kosong seperti ini, misal relasi antara user dengan payment,
itu tidak memiliki relasi kepemilikan. Misal, kalau misal kita hapus user, payment-nya itu ya nggak kehapus, nggak otomatis kehapus. Atau misal relasi film dan schedule. Misal kalau kita hapus schedule, ya filmnya kan tetap ada. Atau misal kita hapus filmnya, schedule-nya akan tetap ada. Atau bisa diisi dengan film lain atau di reschedule. Kemudian untuk relasi association atau hanya dihubungkan dengan garis biasa saja, seperti misal payment dengan tiket dan schedule dengan tiket, itu merepresentasikan tidak adanya kepemilikan. Jadi independen. Walaupun misal payment itu ada relasinya dengan tiket, tapi mereka tidak saling memiliki. Jadi bisa exist secara masing-masing gitu. Kurang lebih begitu untuk kelas diagram. Bisa di next. Kemudian yang kedua ada desain UML mengenai activity diagram. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada user, system, dan payment gateway. Untuk detail penjelasannya bisa di next slide saja. Detail per sectionnya. Oke. Untuk di bagian user, kita ada simbol start atau simbol awal. Kemudian dari simbol awal ini, si user ini akan diarahkan ke dia apakah dia mau login atau register. Nah, kalau dia udah punya akun, user ini udah punya akun, maka dia hanya perlu login saja. Kemudian akan diarahkan langsung masuk ke sistem. Dia bisa pilih filmnya, pilih schedule-nya, jadwalnya, dan memilih seat-nya atau kursinya. Tetapi jika si user ini belum memiliki akun, dia akan diarahkan ke register. Dan setelah dia register, kurang lebih sama akan masuk ke sistem, kemudian bisa select movie, select schedule, dan select sheet-nya. Penjelasannya seperti yang terlampir di layar berikut. Bisa di next. Kemudian ada bagian sistem. Setelah user itu memilih seat, maka sistem akan mengecek apakah seat ini itu tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, akan display error, yaitu pengguna diminta memilih kursi lain. Nah, jika seat ini available atau tersedia, maka dia akan reserve seat atau sistem melakukan reservasi kursi. Kemudian setelah melakukan reservasi, dia akan generate booking ID yang mungkin berisi detail pesanan seperti film, nama film yang sudah di-book, jadwalnya, kursi, dan total harga ditampilkan untuk persetujuan. Bisa di next. Nah, kemudian untuk bagian yang terakhir ada payment gateway. Setelah si user ini memilih seat-nya dan kemudian generate booking ID-nya, kemudian akan diarahkan ke choose payment method atau pilih metode pembayaran. Lalu akan memproses pembayaran, dan jika pembayarannya berhasil, maka akan keluar e-ticket atau electronic tiketnya. Tetapi jika pembayaran gagal, sistem atau payment gateway ini akan meminta retry payment yang mengarahkan kembali ke choose payment method untuk mengulangi proses payment tadi. Kurang lebih begitu penjelasan mengenai activity diagram. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Abdurrahman dan Ayang Nova yang telah menyampaikan pembahasan. Selanjutnya yaitu mengenai desain antarmuka pengguna dan demo dari aplikasi Figma yang akan disampaikan oleh rekan saya Wahyu Widi Widayat. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Devi sebagai moderator. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan desain atau UI dari aplikasi Antix ini. Pertama, kita memilih warna hijau muda dengan gradasi hitam untuk menerangkan bahwa hijau ini sebagai kekeluargaan yang mampu, istilahnya mengampu dari klien kita dan menganggap klien kita sebagai keluarga agar mereka bisa lebih dekat dengan keluarganya masing-masing dalam upaya untuk menonton bioskop ini, seperti itu. Kenapa digunakan latar gelap? Latar gelap ini untuk menonjolkan dari poster-poster film yang biasanya dia tuh berwarna terang dan eye-catching istilahnya. Jadi dia itu bisa lebih ditonjolkan lagi untuk para klien. Berikut ini adalah halaman awal atau tampilan awal ketika kita memasuki aplikasi Antix ini. Jadi di halaman awal ini akan terdapat fungsi-fungsi yang ditawarkan dari Antix kepada klien
berupa sambutan yang bahwa mereka tidak salah memilih Antix ini untuk mempermudah mereka dalam mencari tiket menonton, tiket bioskop bersama keluarganya. Jadi tidak perlu mengantri, tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan tiket, hanya perlu diam di rumah mencari di Antix dan mereka bisa mendapatkan tiket lalu menonton sesuai dengan jadwal yang mereka pilih. Next. Berikutnya di sebelah paling kiri terdapat menu utama. Menu utama ini menampilkan utamanya adalah poster film yang sedang ditayangkan. Mungkin sebagai contoh di sini adalah Minions. Kemudian ada tombol-tombol seperti lokasi, yaitu di mana sih kita sedang berada, dan itu terdapat daftar bioskop apa saja di daerah yang kita pilih. Kemudian ada pop-up untuk login ketika kita belum login ke dalam aplikasi. Di situ berguna agar kita untuk mendapatkan full layanan dari Antix, kita perlu melakukan login, dan ini membuat bahwa klien itu lebih aware untuk login ke dalam aplikasi agar dapat mendapatkan layanan full dari Antix. Juga ada tombol-tombol seperti pilihan untuk movie. Jadi jika yang ditawarkan oleh Antix di awal ini belum di highlight itu kurang, mungkin klien bisa lebih mendalami film-film apa yang sedang ditayangkan, atau bahkan belum ditayangkan tapi akan ditayangkan berapa minggu atau berapa bulan kemudian. Kemudian ada menu food. Di sini juga ada pilihan untuk mengakses layanan dari Antix, yaitu cafe, dan yang akan dijelaskan nanti. Berikutnya ada sinema. Sinema ini adalah tempat atau pilihan mana saja sih bioskop yang ada di daerah kita, dan juga ada menu booking, private booking, yaitu untuk layanan-layanan yang lebih privat lagi. Jadi jika ada orang yang tidak suka dengan menonton dengan keramaian, mungkin tidak nyaman dengan banyak orang umum, private booking ini bisa menjadi solusi di mana orang-orang tersebut akan diberikan layanan berupa ruang privat yang hanya bisa diakses oleh mereka atau mereka yang bersamanya. Ini jadi kelebihan karena banyak orang yang tidak menyukai gangguan-gangguan misalnya yang disebabkan oleh umum. Mungkin next. Berikutnya ada login page. Seperti yang di highlight tadi, bahwa akan ada login banner ketika kita baru masuk ke dalam Antix, dan untuk mendapatkan layanan itu perlu adanya login page yang kita bisa dapat juga. Di situ ada tulisan berwarna biru toska bahwa jika kita belum pernah terdaftar di dalamnya, kita bisa mendaftar langsung di dalam situ. Berikutnya ada profile page, dimana ketika kita sudah login nantinya kita bisa melihat data kita dan juga mengatur. Dalamnya sendiri ada pengaturan tentang bahasa, tema dari aplikasi sendiri. Jika mereka kurang menyukai tema yang ada, mereka bisa menggantinya dengan keinginan mereka, seperti itu. Dan juga ada layanan-layanan lainnya. Kemudian ada menu promo. Menu promo ini berguna untuk menampilkan promo-promo yang sedang ada gitu. Jadi klien terdapat terhighlight apa saja sih yang sedang terjadi, apa saja yang bisa didapatkan value yang lebih dari Antix ini lewat menu promo ini. Next. Nah, ini adalah salah satu layanan yang paling penting, yaitu yang movie order. Jadi di sini kita bisa melihat apa sih yang menu, apa saja film yang sudah kita order, bahkan kita dapat melihat history film-film yang pernah kita order tiketnya. Nah, foto voucher di mana kita bisa bekerja sama dengan pihak lain dan membuat voucher tersebut yang dapat di redeem kodenya di dalam My Voucher ini, dalam fitur My Voucher ini. Next. Mungkin kita akan langsung ke demo aplikasi saja.
demo UI. Sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi kita akan langsung run saja untuk prototipe dari UI ini. Nah, berikut adalah tampilan pembuka atau tampilan sambutan untuk klien yang baru masuk. Terus kita bisa mendragnya dan menggantinya menjadi sambutan yang lebih baik lagi. Kemudian next akan langsung ke menu utama. Sini dapat banyak tombol-tombol lain seperti movie yang kita bisa melihat film yang sedang ditayangkan saat ini lebih banyak lagi, dan juga coming soon, dimana kita juga bisa mengetahui gitu film apa saja yang akan ditayangkan. Berikutnya ada menu order, yaitu kita harus login dulu agar bisa mengakses menu ini. Promo, kemudian ada menu promo yang berisi tentang promo-promo yang disediakan oleh Antix. Terus ada My Antix, dimana dia ini tempat untuk profil kita. Kemudian bisa kita kembali lagi ke home. Bisa juga ada food, dimana saja sih cafe yang ada di lain dari Antix ini ada gitu. Kita bisa mengetahuinya dari sini semua. Kemudian ada cinema, kita bisa melihat bioskop-bioskop mana saja yang tersedia di daerah-daerah kita. Seperti saat ini kita sedang memilih opsi Kerawang, bisa tetap dilihat daftarnya di sini. Oke, kemudian ada menu booking, yaitu prefer booking, dimana kita bisa lakukan prefer booking tanpa harus bertemu dengan umum ya. Jadi lebih privat dan juga tentunya lebih nyaman jika itu kita dan keluarga kita atau orang yang kita kenal menonton bersama. Ya, mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Bentar, nunggu share screen dulu. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Wahyu Widi Widayat yang telah menyampaikan mengenai desain antarmuka dan live demo pada aplikasi Figma. Selanjutnya, karena banyaknya pembahasan yang sudah kami sampaikan, sampailah kami di penghujung presentasi kali ini. Presentasi ini akan ditutup dengan kesimpulan. Boleh di next. Jadi redesign aplikasi MTix bertujuan untuk meningkatkan kualitas user interface dan user experience, sehingga pengguna merasa lebih nyaman, mudah, dan menyenangkan saat menggunakan aplikasi untuk membeli tiket bioskop. Fokus utama dari redesign ini adalah untuk peningkatan estetika, kemudahan penggunaan, dan peningkatan kecepatan. Dengan pendekatan yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan, redesign ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Demikian presentasi kami pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.